Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkenayan dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Pendeta Monika Anastasia Talabesi MSI dari GPIB Betania. Kita berhimpun mengalami kasih-Nya sambil kita merayakan Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Kita juga merayakan Hari Reformasi Gereja atau pembaharuan ke-506 tahun, tepatnya tanggal 31 Oktober 1517, 31 Oktober 2023. Reformasi Gereja yang dipelopori oleh Martin Luther mengingatkan bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat karena ulang tahun ke-15 PKBGT. PKBGT sebagai wadah persekutuan kaum bapa telah menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tugas dan peran kaum bapa sebagai imam di tengah-tengah keluarga. Dengan tuntunan tema hal yang lebih utama. Mari kita berdiri, kita memuliakan Tuhan. Sende paiman komi lakopuan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita habiskan ibadah di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Allah Tritunggal menyertai kamu. Menyertaimu juga. Salam PKB. Pisapa. Tolepi. Kita menyanyikan Mars PKBGT. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sesam yang ditiupkan api. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Berbahagialah yang di jalannya. Fasik dunia
marilah berdiri. Dengarkanlah perintah mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih Allah peringkatnya. Umat Tuhan, marilah kita mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Firman-Nya mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa. Ya Tuhan, seringkali kami kurang berhikmat dalam menata waktu, sehingga pekerjaan, keluarga, pelayanan terbengkalai dan terabaikan. Tuhan, ampunilah kami. Ya Tuhan, seringkali karena kekhawatiran akan hidup ini, kami hanya mementingkan diri sendiri dan lupa akan sesama. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap setia, memperhatikan kehidupan sesama. Ampunilah kami ya Tuhan.
Firman Tuhan kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali, sebagaimana yang tertulis dalam Efesus pasalnya yang pertama ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita. Namun sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan firman-Nya dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil menyatakan rasa syukur, kita memuliakan Tuhan, Tangiara Kasugiran. Tangiara kasugiran kamawatangan kasatuan, Tangiara belana kamalamburana napo urung antasalana mama sele nari puwanta puwang Yesu mama sele nari puwanta napagari tu kasalanta Tangiara pamenganta kamalolanta kasatuan, Tangiara belana pahoyo-hoyota napo urung antasalama mama selari puwanta puwang Yesu mama selari puwanta napagari tu kasalanta. Perempuan. Semua. Mama senari puwanta puwang Yesu mama senari puwanta napagari tu kasalanta. Kita kembali ke bait pertama. Tangiara kasugiran kamawatangan kasatuan, Tangiara belana kamalamburanta napo urung antasalana mama selari puwanta puwang Yesu mama selari puwanta napada
puang Yesus, mama sel dari puang ta, napa gari tu kasalan ta. Kepesanan siasarota kasatuan tangyara belana papoayanta napo urang antasalana. Mama selari puang ta, puang Yesus. Mama selari puanta, napa gari tu kasalanta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku mengasihi Tuhan Allahku. Setelah itu dilanjutkan bersama pujian daripada suara jemaat Biringkanaya. Berat ditimbang oleh Tuhanmu, kematian kekasihnya yang saleh, dan aku ini pun berkali-kali telah dilepaskan oleh Allahku. Silakan pada suara jemaat.
Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan kebenaran firman-Nya, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Dan mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Dengan kepala yang tertunduk, dengan hati yang mengarah kepadamu, sungguh Tuhan kami bersyukur ketika kebaikan Tuhan senantiasa nyata melingkupi kehidupan kami. Kami boleh hadir sebagai persekutuan umat yang percaya kepadamu. Dan sesungguhnya ada kerinduan dalam hati kami untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Kami hanya bermohon ketika Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, biarlah dengan hikmat dari Allah kami diberikan kemampuan untuk dapat mengerti, memahami apa yang sesungguhnya menjadi maksud dan kehendak Tuhan untuk kami nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami ya Bapa, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita dalam jam ibadah pada pagi hari ini dari Kitab Ulangan 34, Kitab Ulangan 34 ayat pertama sampai yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Soar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang selanjutnya terambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Lembaga Alkitab memberi judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidaklah sia-sia.
Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat disilakan berdiri. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita selanjutnya dari Injil Matius, pasalnya yang ke-22, ayat 34 sampai 46. Firman Tuhan menyatakan, ketika orang-orang fasik mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul,
Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia Tuhan, tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita? Luar biasa. Baik. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang konteks kehidupan orang Yahudi, hal yang kita ketahui bahwa orang Yahudi itu dalam seluk-beluk kehidupan mereka tidak terlepas dari yang namanya Taurat. Dan dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi, yang namanya mengajarkan Taurat itu merupakan hal yang sangat-sangat penting. Sehingga para orang tua sudah mulai membiasakan anak-anak Yahudi untuk bagaimana mereka mentaati peraturan agama. Dalam hal ini agama Yahudi, tradisi keyahudian. Dan hal itu dilakukan sesuai dengan tahapan usia mereka. Jadi sangat ketat Bapak Ibu ketika berbicara tentang Taurat, maka hal itu tidak terlepas dari bagaimana para orang tua selalu dan selalu mendidik anak-anak mereka supaya menjadi pribadi-pribadi yang taat. Taat sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan atau peraturan-peraturan agama mereka. Nah, jadi ada sesuai tahapan. Pada usia 5 tahun, anak-anak itu diberikan pelajaran dasar untuk mereka membaca Taurat. Jadi dalam kalangan orang Yahudi sekali lagi hal ini menjadi sangat penting, mengajarkan, memperkenalkan Taurat itu, karena pada usia 5 tahun saja mereka sudah diberikan pelajaran dasar, yaitu membaca Taurat. Tahap selanjutnya pada usia 10 tahun, mereka mulai diberikan pengajaran yaitu Mishnah. Bahan ulangan yang mereka harus hafal. Bayangkan Bapak Ibu, anak 10 tahun sudah diwajibkan menghafal. Ya. Ada bahan-bahan ulangan yang mereka harus hafal. Dan itu pada usia 10 tahun. Sangat ketat. Apa yang menjadi tradisi bagi kehidupan orang Yahudi. Tahapan selanjutnya yaitu pada usia 12-13 tahun, ketika anak-anak Yahudi wajib
mentaati sepenuhnya hukum Taurat, dan pada tahapan ini usia 12-13 tahun, anak laki-laki dianggap sebagai anak-anak hukum Taurat atau bar mitzvah. Mengapa? Yang menjadi pertanyaan, mengapa di kalangan bangsa Israel sangat penting mengajarkan Taurat kepada anak-anak dan dimulai dari usia dini? Sebab Bapak Ibu, segala yang tertuang dalam hukum Taurat itu menjadi pedoman, penuntun yang Allah berikan, dan penuntun itu untuk memampukan mereka menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan memberikan itu, mereka mempelajarinya mulai dari usia 5 tahun, untuk mereka ketika sudah memahami itu, mereka bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi sudah menjadi tanggung jawab ini, tanggung jawab orang tua dalam hal ini di kalangan bangsa Israel untuk mengajarkan Taurat, supaya anak-anak mereka tetap harus wajib berpegang pada perintah-perintah. Bapak Ibu, kalau mau tahu ini yang namanya mitzvah atau perintah Tuhan itu jumlahnya ada 613 ya. 613 perintah yang merupakan perintah Tuhan. Jadi hal ini yang harus kemudian dipelajari, hal ini yang kemudian harus wajib untuk ditaati. Bapak Ibu tahu 10 perintah Tuhan tuh? Ke-10 firman Tuhan dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Yang 10 saja susah kita lakukan, kan? Apalagi kalau kita mau mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan 613. 10 saja sulit dilakukan. Siapa di antara Bapak Ibu yang gak pernah bohong? Angkat tangan. Yang gak pernah bohong. Pernah toh? Tapi sangat disayangkan kadang ada yang mengatakan, tidak apa-apa Bu Pendeta, bohong untuk, nah ini dia parah. Bohong untuk kebaikan. Saya selama kuliah Bapak Ibu, belajar homiletika, teks-teks Alkitab, tidak pernah saya jumpai dalam Alkitab itu dilarang mengucapkan saksi dusta terus ada tambahannya, kecuali untuk kebaikan. Nah ini parah nih ya. Kita melakukan kesalahan tetapi ada pembenarannya. Berusaha membenarkan diri, enggak apa-apa. Untuk kebaikan, apapun judulnya itu tetap salah. Pernah enggak Bapak Ibu ngomong begitu? Jawab dalam hati saja ya. Baik, Bapak Ibu, kalau kita tahu ke-10 perintah Tuhan yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17, kalau Bapak Ibu kita simak baik-baik, maka ke-10 firman Tuhan itu kita dapat bagi dalam 2 bagian. Perintah yang pertama hingga perintah yang keempat berbicara tentang bagaimana hubungan antara manusia dengan Allah. Bagian yang kedua yaitu perintah yang kelima hingga 10 berbicara tentang bagaimana hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, apa kaitannya nih dengan hal yang menjadi bagian dalam pembacaan kita? Kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayatnya yang ke-40, ini menjadi bagian yang kemudian kita jumpai bahwa ternyata kehidupan Yesus juga
ia tidak terlepas dari keberadaan orang-orang Farisi ahli Taurat yang selalu berusaha memojokkan Yesus. Orang-orang Farisi ahli Taurat yang selalu berusaha menjebak Yesus dengan berbagai pertanyaan. Pertanyaan jebakan ini tujuannya apa? Cari kesalahannya Yesus. Karena mereka merasa bahwa kami ini ahli Taurat. Kami paham ketika berbicara tentang Taurat. Apalagi di awal sudah dikatakan dalam usia 5 tahun hingga 12-13 tahun. Mereka sudah ditempa dengan yang namanya Taurat itu sendiri. Jadi ini ahli ini orang bilang dia ahli Taurat ini sota. Merasa diri hebat. Berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan jebakan dengan tujuan mereka selalu mau mencari kesalahan-kesalahan Yesus. Tapi kita juga tahu bahwa Yesus selalu mempunyai jawaban-jawaban yang bijak. Ya kan? Bukan saja pada bagian yang menjadi ayat 34 sampai 40, ayat 41 hingga 46 juga kan menjadi jawaban-jawaban. Ketika Yesus balik bertanya, mereka juga tidak bisa menjawab. Selalu saja ada jawaban-jawaban yang bijak yang Yesus berikan, yang membuat orang Farisi ahli Taurat juga tidak mampu melawan, menentang apa yang menjadi jawaban Yesus itu sendiri. Yesus tidak menjawab mereka dengan emosi, dengan amarah yang menggebu-gebu, tidak, santai. Tapi kemudian jawaban itu yang membuat mereka tidak berkutik. Ya. Nah, pada bagian yang menjadi pembacaan ayat 34 sampai 40 Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ahli Taurat memberikan pertanyaan tentang Yesus. Hukum mana sih yang paling utama, yang terutama dalam hukum Taurat? Ini kan pertanyaan menjebak toh Bapak Ibu. Nah, kita lihat Yesus memberikan jawaban. Yang pertama, ayat 37 hingga 38. Yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Mengapa Bapak Ibu mencintai Yesus menjadi hukum yang pertama dan yang terutama? Sederhana saja. Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita cinta Dia, kita sayang Dia, maka kita akan melakukan apa yang Dia inginkan. Ya, contoh saja Bapak Ibu ya, kalau suami istri yang saling mencintai, menyayangi, ya kan? Istri ngomong apa, suami ngikut. Suami ngomong apa, istri ngikut tidak? Mikir-mikir dulu toh. Kalau suami tidak ikut apa maunya istri, yang ada apa Bapak? Bapak-bapak takut jawab ini kayaknya. Lihat dulu, aman enggak istriku nih ya, jangan sampai saya pulang saya enggak dikasih makan siang nih. Salah-salah jawab cilaka 12. Kalau betul-betul mencintai pasangan, ya, pastikan dalam hidupnya itu ada kasih. Tidak mau ribut, tidak mau bertengkar, ikut maunya dengan betul-betul kesungguhan karena rasa cinta dan sayang, selama itu benar. Ya, sekali lagi jangan ajak istri atau suami untuk bohong, tapi buat kebaikan. Apalagi kalau ajar anak.
Kalau ada yang cari mama, cari bapak, bilang tidak ada. Bapak-bapak nganggu, kayaknya kisah nyata ini ya. Bilang papa sama mama nggak ada. Datang orang nih, kucuk, ada papa, ada mama. Hei, tadi papa sama mama bilang kalau ada yang cari, bilang papa dengan mama, tidak ada. Nah, itu salah. Tapi ketika dikatakan mencintai Tuhan itu menjadi hukum yang pertama dan yang terutama. Karena sekali lagi kalau kita betul-betul cinta Tuhan, kita sayang Tuhan, kita mengerti apa maunya Tuhan, maka kita akan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Makanya dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Berarti berbicara tentang keseluruhan hidup kita. Jiwa kita harus mencintai Tuhan, hati kita harus mencintai Tuhan, segala yang menjadi akal budi pemikiran kita, hal-hal yang kita mau lakukan harus didasarkan dari bagaimana cara kita mencintai Tuhan. Jadi kalau dikatakan segenap hati, jiwa, akal budi, tidak boleh setengah-setengah. Harus full, utuh. Ya. Jangan setengah cinta Tuhan, setengah lagi tidak percaya pada kekuasaan Tuhan, mencintai hal-hal di dunia yang hanya berujung pada hal yang sia-sia. Tapi cintai Tuhan itu dengan segenap hati. Karena ini sendiri, Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Ya. Segenap hati, jiwa, akal budi. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Makanya tidak terlepas dari ke-10 perintah Tuhan, perintah pertama dan sampai ke-4 yang merupakan berbicara antara hubungan manusia dengan Tuhan. Harus cinta Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan harus baik, harus kita mengasihi Tuhan dengan keseluruhan hidup kita, utuh, tidak setengah-setengah. Ya. Nah, jangan kita kemudian hanya mengaku sebagai pengikut Kristus, kita bilang saya cinta Tuhan, tetapi sikap hidup kita tidak menunjukkan kualitas sebagai anak Tuhan. Jadi pengakuan mencintai Tuhan hanya terucap dari bibir mulut kita tapi tidak nyata dalam keseharian hidup kita. Itu yang Yesus katakan. Sehingga hal berikutnya Yesus kemudian menyampaikan perintah yang kedua sebagaimana yang tertulis juga pada ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari ke-10 firman Tuhan, hal ini berbicara dalam perintah yang kelima hingga perintah yang ke-10. Hubungan manusia dengan sesama. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua. Apa yang mau Yesus sampaikan? Bahwa pengajaran tentang mengasihi sesama, hal itu sudah Yesus nampakkan. Ya. Bagaimana Yesus menunjukkan kasih-Nya terhadap para janda. Kalau kita lihat dalam kisah-kisah pelayanan Yesus, yatim piatu, orang-orang miskin, orang lemah, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang diabaikan. Yesus mengasihi mereka. Yesus menunjukkan teladan mencintai tanpa batas. Mencintai tanpa melihat latar belakang. Yesus sudah menunjukkan teladan. Nah, kalau kembali lagi, kalau kita mencintai, mengasihi Tuhan, maka Yesus inginkan jangan hanya mengasihi Allah, tetapi tetap juga harus mengasihi sesama manusia.
Nah, sikap Yesus teladan inilah yang harus kita contoh. Ya kan Bapak Ibu? Kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita harus contohi apa yang menjadi perbuatan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita mau menyakiti orang lain, Bapak Ibu, kita mikir dulu, ya. Bagaimana jika hal itu terjadi pada kita? Misalnya, kita kan ibu-ibu, kita nggak mau ya kalau orang cerita yang enggak ya. Kita nggak terima kalau orang fitnah, Bapak Ibu ya. Kita nggak mau nih kalau orang fitnah kita. Kita nggak mau kalau ada yang adu domba persekutuan ini. Kita nggak mau kalau ada terjadi permusuhan karena tutur kata, ucapan, perbuatan yang salah dan keliru. Nah, kalau kita nggak mau orang berlaku jahat, jangan kita melakukan hal itu. Ya. Ibaratnya sebelum kita cubit orang lain, cubitlah dulu diri kita. Kalau kita rasa sakit ya berarti rasa yang sama juga akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Makanya betul yang dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kalau orang yang berpikir sehat, normal, tidak akan menyakiti dirinya sendiri. Jadi sangat penting apa yang Yesus ajarkan. Nah, kalau kita melihat penekanannya ialah bagaimana harus hidup dalam kasih. Sesuai dengan apa yang menjadi hukum yang terutama dan yang pertama dan yang terutama. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita bahwa hal yang utama yang harus kita miliki ialah hidup dalam kasih. Coba Bapak Ibu kita buka bersama dalam kitab 1 Korintus pasalnya 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Baik, kita baca bersama-sama. Firman Tuhan menyatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Yesus mengajarkan kasih, memberikan teladan tentang arti kasih itu. Dan dia juga menghendaki agar kita menjadi pribadi yang mengasihi, bukan saja mengasihi Tuhan, tetapi kasih kepada sesama. Ya. Iman, pengharapan, dan kasih, dari ketiganya yang paling besar ialah kasih. Nah, kasih itu harus nyata dalam kehidupan yang kita jalani. Mulailah dari keluarga dulu, lingkup yang terkecil dulu. Ya. Kasih suami terhadap istri. Bapak-bapak mengasihi istrinya. Saya hanya mendengar dari kursi presbiter saja. Bapak-bapak mengasihi istrinya. Jawab bapak-bapak, apalagi kalau ada istri di samping. Kalau enggak jawab bahaya nih, istri hanya menunggu, ini dia kasihi saya apa enggak nih. Dalam gereja ini loh, yang tanya pendeta, awas memang kalau dia enggak jawab. Coba sekali lagi, bapak-bapak sayang istri, mengasihi istri, mengasihi, kasih uang, kasih toh, biar istri bahagia. Nah yang jadi pertanyaan, ibu-ibu sebagai istri sayang suami enggak? Lembutnya sayang. Sayang kalau suami? Ada yang jawab, kasih uang. Kalau suami enggak kasih uang, mukanya agak kecut-kecut ya Pak ya?
Lihat dulu, bahaya ini. Biar bagaimana nih istri punya pengaruh kuat nih ya. Salah-salah jawab. Tunggu sampai rumah ini di gereja saya tahan-tahan dulu. Istri mengasihi suami kan? Apapun yang terjadi tetap harus mengasihi suami. Jangan saat masih pacaran dulu, aduh sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa. Ada batu tersandung sedikit, hati-hati, kok enggak apa-apa sayang, ya kan? Tapi begitu sudah menikah puluhan tahun tersandung, dede kau taruh di mana lagi matamu? Begitu nih kalau sudah tua. Tapi waktu masih pacaran, aduh sayang sekali. Pasangannya sakit, dia pusing. Ayo Mi kita ke rumah sakit, kita periksa ke dokter. Yang anak muda begitu kali ya. Di WA, sudah makan kok sayang? Gitu ya. Kalau anak muda. Kan zaman bapak-bapak, zaman dulu waktu pacaran belum ada WA toh. Surat kali ya bapak-bapak ya. Tapi zaman sekarang sayang kok sudah makan. Begitu sudah menikah terserah deh kau mau makan di mana, makan tidak terserah. Suka-sukamu lah, cari-cari sendiri. Ya. Tapi kalau berbicara tentang kasih, mulai dulu dari keluarga. Hal yang kecil dulu. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Karena apa? Dasar kasih kepada Allah. Kalau kasih kepada Allah, maka tidak terjadi perselingkuhan, ya, kekerasan dalam rumah tangga, karena dikuasai oleh kasih Allah itu. Jadi penting ya Bapak Ibu, kalau ada Bapak Ibu yang lagi baku bombe, baik-baik, toh, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Tapi kalau ibu-ibu sampai pagi minggu keberapa juga kita nggak tahu ya Pak ya. Karena jujur Bapak Ibu, ibu-ibu ini dia punya memori lebih besar toh. Bapak Ibu, bapak-bapak mungkin memorinya berapa giga tuh? 64 ya? Ada ya 64 giga ya? Memori yang paling besar ya kalau ibu-ibu, bapak-bapak 64 giga, ibu-ibu punya mungkin 1 tera. Masa lalu kesalahan yang lalu-lalu bisa diungkit. Walaupun bapaknya, suaminya lupa. Yang mana ya? Saya kok enggak ingat. Itu Mi kok enggak ingat karena terlalu banyak kesalahan yang kau lakukan. Selalu saja ibu-ibu punya jawaban ya. Iya, makanya walaupun cerewet-cerewetnya istri, tetap sayang tuh. Sayangnya di depan senyum, di belakang sabar-sabar kok hati, sabar. Untung istriku. Apa kau bilang Pak? Enggak apa-apa, saya sayang kok. Ya kan, terkadang bapak-bapak juga harus acting ya. Karena biar bagaimana the power of emak-emak itu luar biasa. Ya. Selanjutnya bagaimana kasih orang tua kepada anak. Sebagai orang tua harus mengasihi anak, mendidik anak untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada anak-anak. Itu menjadi tanggung jawab orang tua. Jangan mengajarkan hal-hal yang keliru. Sehingga ketika orang tua mendidik anak dalam kebenaran sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka anak juga akan menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi orang tuanya, mengasihi sesamanya. Karena itu dimulai dari didikan di dalam keluarga. Apalagi hari ini ya Bapak Ibu ya, ulang tahun PKB tepat hari ini ya. 15 tahun. Masih muda PKB ini ya. 15 tahun. Remaja ya Pak ya? Iyalah. Usia remaja ini ya, jadi masih agak galau-galaunya gitu ya. Tapi saya kaget tadi waktu
ada dalam tata ibadah terus ada yang teriak-teriak apa? Salam PKB. Saya sampai kaget. Semangat sekali nih bapak-bapak nih ya. Bersemangat. Nah, semangat untuk ketika semangat dalam hari ulang tahun PKB dengan yang teriakan tadi itu, apa artinya tuh Pak? Atau cuman pemberi semangat aja ya? Maklum Bapak Ibu, walaupun saya lahir besar di Makassar, saya tidak terlalu paham. Kecuali kalau dibilang Samone, Solata. Kenapa saya familiar dengan sebutan Samone? Ya? Saya familiar dengan sebutan apa? Sang Mane. Oh, Sang Mane. Karena ada penjual nyuknyang yang suka lewat di rumah. Jadi kalau dia lewat, "Weh Mone, weh nyuknyang," ya nyuknyang Mbak. Jadi saya familiar dengan kata itu. Terus sebutan solata. Solata apa artinya Bapak? Saudara ya? Ya, teman, saudara ya. Karena di Ambon, karena kebetulan orang tua saya di Ambon ada orang Toraja. Jadi kalau ketemu papa sama mama, solata. Jadi saya dengar, oh iya, dua kata ini yang selalu saya ingat. Jadi waktu PKB teriak tadi saya bingung, ini memang teriakan horeka atau ada artinya. Tetapi punya makna semangat. Nah kalau PKB teriak dengan semangat, semangat juga untuk menyatakan kasih itu. Sekalipun masih usia remaja lah ya, 15 tahun. Itu dalam konteks persekutuan. Tetapi kan bapak-bapak nggak mungkin 15 tahun toh. Baliknya 51 mungkin ya. Nah, tapi tetap semangat untuk selalu menyatakan kasih Tuhan itu paling penting. Ya. Kasih kepada istri, kasih kepada anak-anak, kasih kepada sesama, kasih kepada sesama loh ya, tapi jangan berlebihan sampai dia jadi cinta, itu salah itu, ya. Kasih saja berbuat baik itu dalam artian, tapi kalau terlalu mengasihi juga ujung-ujungnya mencintai ya repot juga itu. Tapi kasih terhadap sesama dalam pemahaman kita bagaimana mau berbuat baik, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan, memberikan support, memberikan kata-kata yang membangun, mendukung, ya. Perbuatan kita yang memang mencerminkan kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kasihlah itu terhadap sesama sebagaimana apa yang sudah menjadi teladan Kristus. Ya. Jadi firman Tuhan juga mau mengingatkan, jangan kita mengaku anak Tuhan kalau kita tidak menunjukkan kualitas hidup sebagai pelaku kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dalam kehidupan, tetapi tetaplah menyatakan kasih Tuhan. Jangan pernah meragukan kekuasaan Tuhan. Ya. Jangan pernah mempertanyakan siapa Tuhan kita, apa kehebatannya. Karena yang kita imani bahwa Tuhan kita Allah pribadi yang luar biasa. Kekuasaan Tuhan tidak dapat tertandingi oleh siapapun juga dan apapun juga di dunia ini. Tetap percaya kepadanya, nyatakan kasih Kristus, biarlah itu menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan kita, yang kita nampakkan bahwa kami anak-anak-Mu Tuhan, kami sedia untuk menjadi saksi-Mu dalam kata dan perbuatan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu senantiasa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan masuk di dalam simbolisasi HUT
ke-15 PKB GT. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan himne PKB GT sambil meja disiapkan. Kami mengundang Ibu Pendeta untuk sama-sama berdiri di depan mimbar. Pengurus PKB yang hadir, silakan bergabung. Pak Bendahara. Ya, kita menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kuenya nanti malam baru dipotong. Ya, silakan duduk kembali dan terima kasih, kembali ke tempat masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita
Tenangkan hati dan pikiran kita, dan mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Bapa yang kekal dan kudus, Allah kami yang begitu baik, Allah yang selalu mencintai kami dan cinta-Mu tiada pernah berkesudahan. Sebagai persekutuan umat-Mu, sungguh Tuhan kami menghampiri kekudusan tahta-Mu menaikkan syukur terima kasih. Sebab dalam seluruh rangkaian kehidupan yang kami jalani, Tuhan Allah Engkau selalu mengukir begitu banyak kisah-kisah. Dan kisah yang Tuhan lukis dalam kehidupan kami menceritakan, menjadi kesaksian bagi kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Kekuasaan-Mu tidak dapat tertandingi oleh siapapun juga dan apapun juga di dunia ini. Syukur kepada Tuhan ketika kami boleh hadir sebagai persekutuan umat yang percaya kepada-Mu dalam keberadaan kami sebagai umat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya. Terima kasih firman-Mu menyapa kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang penuh kasih. Kasih yang paling utama ialah kasih kami kepada Tuhan. Dan hal itu pun harus nampak dalam kehidupan kami ketika kami juga harus mengasihi sesama kami tanpa melihat latar belakang siapa mereka, apa keberadaan mereka, status sosial golongan mereka. Karena cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami sungguh luar biasa. Engkau tidak melihat siapa kami. Engkau selalu membagi sayang-Mu merata bagi kami semua. Oleh karena itu Bapa, ajarkan kami untuk selalu dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus menjadi saksi Allah yang menceritakan bahwa kami punya Allah yang penuh kasih, yang mengajarkan kami untuk mengasihi sesama. Ajarkan kami juga untuk tidak mempertanyakan tentang kekuasaan Tuhan. Ajarkan kami tidak meragukan keberadaan Tuhan. Tetapi ketika kami memiliki keyakinan iman yang percaya hanya kepada-Mu, biarlah keyakinan itu terus bertumbuh dan semakin bertumbuh lagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami boleh hadir dengan kepala yang tertunduk, dengan hati yang terarah kepada-Mu. Kami mau mengungkapkan segala rangkaian doa kami kepada-Mu. Dan kami bermohon pengasihan Tuhan, Tuhan mau mendengar seruan doa kami. Ada ungkapan syukur ketika kami boleh bersehati bersyukur bersama anggota jemaat Tuhan yang boleh bersuka cita atas anugerah setahun usia yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka. Baik usia kelahiran maupun dalam ulang tahun dalam usia perkawinan sepekan mendatang ini. Ajarkanlah mereka untuk selalu bersyukur. Ketika dalam sejarah hidup mereka, mereka boleh melihat Tuhan tidak pernah membiarkan mereka melangkah dalam kesendirian dan ketidakpastian. Sehingga mereka kembali boleh menerima anugerah yang luar biasa indah yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Mereka kembali Tuhan berikan kesempatan untuk menikmati setiap bulir-bulir cinta dan sayang Tuhan yang akan terus-menerus mengalir dalam hidup mereka. Dan biarlah kehidupan mereka sungguh diberkati Tuhan, dan mereka akan selalu menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur hanya kepada-Mu. Kami juga bersyukur bersama anggota jemaat Tuhan yang boleh memperoleh berbagai kesuksesan, baik mendapatkan kenaikan pangkat maupun menyelesaikan studi pendidikan mereka. Bersyukur bagi jemaat Tuhan yang boleh memperoleh pekerjaan. Bersyukur bersama umat Tuhan yang sembuh dari sakit yang dialami. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal-hal yang indah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah ungkapan syukur mereka Tuhan mau terima. Tuhan mau terus lebih lagi memberkati hidup mereka dalam segala usaha, kerja, karya, bahkan kehidupan pelayanan mereka.
Kami pertaruhkan seluruh kehidupan umat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kami hanya percaya bahwa Engkau Allah kami, Sang Maha Perancang yang hebat. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau juga mengajarkan kami untuk bagaimana kami hidup dalam kasih. Bagaimana kami harus hidup untuk saling mendukung, dalam doa memberikan support, memberikan semangat. Dan kami bersehati Tuhan, kami juga berdoa untuk keberadaan umat Tuhan, jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ning Sepang, keponakan dari Nyonya Grace Tangke, yang saat ini berada dalam perawatan di rumah sakit di Jakarta. Kami berdoa bagi Bapak Julius Palangan dalam proses pemulihan pasca operasi dan sekarang berada di rumah kediaman beliau. Kami berdoa bagi ayahanda dari Nyonya Yospina Tandi di Toraja. Kami berdoa bagi Roland, keponakan dari Bapak Silas Bangre, yang dirujuk dari Toraja dan saat ini mendapat perawatan di ICCU Rumah Sakit Wahidin. Kami berdoa bagi Kevin, cucu dari Bapak Ananias yang dirawat di rumah sakit di Papua. Tuhan, ketika kami menyebut nama mereka satu persatu, kami mohon Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan mau memberikan kesembuhan pemulihan. Tuhan mau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, atau bahkan cairan infus, segala fasilitas yang harus digunakan, peralatan-peralatan medis yang harus digunakan untuk menunjang kondisi kesehatan mereka. Kami hanya bermohon kepadamu ya Bapa, karena sungguh Tuhan Yesus kami hanya percaya pada kuasa-Mu yang luar biasa yang mampu memberikan kesembuhan dan pemulihan. Dampingi keluarga yang juga setia mendampingi orang-orang terkasih mereka ketika berada dalam kelemahan tubuh. Sehingga dengan kekuatan dari Tuhan, kesehatan yang juga Tuhan anugerahkan bagi kaum keluarga mereka, sukacita, mereka boleh mendampingi orang-orang terkasih mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, yang harus mendapatkan perawatan medis. Kepadamu kami bermohon ya Tuhan, karena sungguh kami hanya percaya pada kuasa-Mu yang sempurna. Bapa dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada dalam suasana yang berduka. Kami turut berduka bersama dengan Bapak Ivan Kurnia Pamo atas meninggalnya ayahanda terkasih di Makassar, dan pelaksanaan proses pemakaman jenazah telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober yang lalu. Kami bersatu hati merasakan duka bersama dengan Ibu Katrin Lenang atas meninggalnya kakak sepupu terkasih, almarhumah Ibu Yosvina Patiung di Makassar. Kami merasakan duka bersama dengan Ibu kekasih, Ibu Deni Pangalo dan Nyonya Grace F. Tangke atas meninggalnya kakak terkasih almarhum Yance Bombing SHMH di Makassar. Kami berdoa dalam duka yang kami alami rasakan bersama dengan Bapak Yakob Samben atas meninggalnya tante terkasih almarhumah Ibu Reni Takudo Palisungan di Toraja. Tuhan, kami hanya mohon kepadamu, biarlah dengan kehadiran Roh Kudus, keluarga-keluarga yang berduka ini Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan, sehingga mereka boleh merasakan bahwa ketika duka cita yang mereka alami, tapi Tuhan tidak akan membiarkan mereka menjalani kehidupan dalam ketidakpastian. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan pasti ada dalam kehidupan mereka, sehingga kelak duka cita yang mereka rasakan saat ini akan Tuhan ganti dengan sukacita yang melimpah dan meluap. Dan mereka boleh terus melangkah menatap masa depan dalam tuntunan dan pendampingan Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh rangkaian pelayanan-pelayanan dalam jemaat di gereja Toraja, di jemaat di Ringkanaya ini. Kami mohon kepadamu ya Bapa, Tuhan mau memberkati Bapak Pendeta
Manase Dilarandan STH dan Pendeta Abigail Tangke Parung STH MM bersama seluruh majelis. Biarlah dalam kebersamaan mereka boleh terus bersinergi. Dalam kebersamaan mereka boleh terus melangkah memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan di tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Sehingga dengan sukacita ketika Tuhan mempercayakan tugas tanggung jawab pelayanan ini di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan, mereka boleh terus memikirkan, merancangkan hal-hal yang terbaik bagi kehidupan persekutuan sebagai umat Tuhan di Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya ini. Tuhan mau selalu ada, Tuhan mau menyertai selalu, memberkati selalu, dan segala apapun yang menjadi rancangan-rancangan dalam program kerja, kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan, menyatakan yang terbaik. Kami juga berdoa, memohon Tuhan memberkati majelis yang bertugas saat ini, pemain musik, kantoria, paduan suara, multimedia, sound system, bahkan setiap pribadi-pribadi yang Tuhan anugerahkan dan percayakan untuk melaksanakan tanggung jawab pelayanan di saat ini. Tuhan mau selalu memberkati kehidupan mereka, baik pribadi mereka masing-masing maupun kehidupan yang dijalani bersama kaum keluarga mereka dalam segala usaha kerja karya pelayanan mereka. Tuhan mau selalu menyatakan bahwa Engkau mencintai mereka, dan segala yang terbaik pun akan selalu mereka ungkapkan, berikan kepada Tuhan melalui talenta-talenta anugerah yang Tuhan karuniakan. Ada ungkapan syukur ketika kami juga boleh merasakan sukacita dalam rangkaian hari ulang tahun PKB GT. Kami memohon Tuhan memberkati kehidupan persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja dalam menapaki usia yang ke-15 tahun ini. Tuhan memberkati pengurus-pengurus dengan kesatuan hati, mereka boleh terus membangun kehidupan persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa dalam perencanaan pelaksanaan baptisan kudus bagi anak terkasih Edith Elfasni Dawenan, anak dari Bapak Berkat Wana Putra Dawenan dan Ibu Lois Magdalena, dan juga bagi Ibrani Satria Simon Dawenan, anak dari Bapak Berkat Wana Putra Dawenan dan Ibu Lois Magdalena, dalam perencanaan pelaksanaan baptisan kudus pada tanggal 5 November minggu mendatang. Tuhan memberkati, Tuhan mau selalu menganugerahkan kekuatan kesehatan bagi anak-anak terkasih yang akan dibawa oleh kedua orang tua untuk menerima baptisan kudus. Dan Tuhan mau selalu memberkati kehidupan orang tua dalam persiapan diri mereka untuk lebih lagi mendidik anak-anak terkasih dalam kehidupan sebagai pribadi yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk inisiasi SMGT Jemaat Biringkanaya yang akan direncanakan, dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 5 November 2023. Tuhan memberkati seluruh persiapan-persiapan dalam pelaksanaan ini, sehingga mereka boleh selalu hadir dalam sukacita yang melimpah. Bapa, kami juga berdoa bagi para orang tua kami dalam usia yang semakin lanjut. Kami percaya bahwa kebaikan Tuhan akan senantiasa merangkul kehidupan mereka. Cinta dan sayang Tuhan, kasih Tuhan akan merangkul hidup mereka, sehingga mereka boleh terus merasakan keteduhan, kenyamanan, kasih Tuhan. Bahkan sampai masa tua dan sampai memutih rambut, mereka tidak pernah kekurangan cinta kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga. Ketika kami akan memasuki minggu yang baru dengan serangkaian tugas tanggung jawab kami masing-masing, kami juga bermohon, sertai kami Bapa, lindungi kami Bapa, sehingga kami boleh terus memberikan yang terbaik dalam tugas tanggung jawab dalam karya pelayanan kami,
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ajar kami untuk terus bersyukur, ajar kami untuk terus menaikkan rasa terima kasih kami. Tuhan mau mendengar setiap doa-doa pribadi kami yang kami ungkapkan kepadamu. Tuhan mau menjawab seturut kasih dan kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk selalu berseru, berserah dan berpengharapan hanya kepada Engkau. Ampuni salah dan dosa kami ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon dengarkanlah doa kami, sebab seluruh rangkaian untayan doa kami, semuanya kami peralaskan hanya melalui perantaraan satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, pendekatan warta untuk minggu ini. Yang pertama, sidang pleno diperluas akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 jam 9 di gedung gereja. Kemudian yang kedua, technical meeting untuk lomba paduan suara antar kelompok akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 pukul 17 atau jam 5 sore di gedung gereja. Kemudian yang ketiga, disampaikan kepada seluruh anggota PKBGT Jemaat Biringkanaya untuk hadir dalam ibadah syukur hari ulang tahun PKBGT Klasis Makassar Timur yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 pukul 18.30 di gedung gereja Jemaat Biringkanaya. Kemudian inisiasi Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 November 2023 pada jam 9 pagi. Kemudian disampaikan bahwa ketika Bapak Ibu datang tadi, pembimbing sekolah minggu telah membagikan amplop bagi Bapak Ibu yang belum mengembalikan melalui pundi, bisa dimasukkan di tempat yang telah disediakan di depan pintu ketika kita pulang sebentar. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Ibu Pendeta. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa mengasihi Allah dan sesama adalah hal yang utama. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Umat Tuhan, pergilah, jalanilah hidupmu dalam tuntunan Allah Tritunggal. Bagikanlah Injil sebagai hal yang utama. Iya, Ya Tuhan, kami siap membagikan Injil-Mu. Angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kusuka menuturkan untuk menutup liturgi kita pada saat ini. Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terusan. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka